Perkenalkan, nama saya Victor Adrian dari kelas 12 Solomon nomor 11. Perkenalkan, nama saya Rania Samuel nomor absen 20 dari kelas 12 Solomon. Perkenalkan, nama saya Chua Yosua David dari kelas 12 Solomon nomor absen 23. Judul praktikum kimia kali ini yaitu praktikum penerapan sel flota pada jeruk nipis dengan tujuan menguji apakah jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik melalui penerapan konsep sel flota. Dengan dasar teori, sel flota adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya reaksi redoks spontan. Dengan kata lain, sel flota akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Pada sel flota terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda kutub positif dan anoda kutub negatif. Pada katoda akan terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Logam elektroda pada anoda akan mengalami oksidasi, sehingga akan melepaskan elektronnya. Elektron ini akan mengalir melalui kawat penghantar menuju logam elektroda pada katoda dan masuk pada larutan elektrolit katoda. Elektron ini nantinya akan ditangkap oleh kation dari larutan elektrolit pada katoda, sehingga akan membentuk logam yang sama dengan logam elektroda pada katoda. Terdapat juga jembatan garam yang berfungsi untuk menyeimbangkan muatan di kedua larutan. Buah yang mengandung zat asam dapat menghasilkan energi listrik jika kita pasangkan dengan logam elektroda. Tingkat keasaman pada suatu larutan berhubungan dengan arus listrik yang dihasilkan. Semakin rendah pH suatu larutan, maka akan semakin banyak ion yang dihasilkan, sehingga arus listrik juga semakin besar, yang mengakibatkan konduktivitas larutan yang akan semakin besar. Dalam jeruk nipis terdapat banyak kandungan seperti asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, damar glukosa, asam citrun, lemak, kalsium, besi, fosfor, vitamin B dan vitamin C, protein, dan air. Sehingga apabila terjadi reaksi antara asam yang berasal dari buah dengan elektroda, maka akan menghasilkan suatu energi listrik. Elektroda yang dipilih dalam praktikum ini adalah aluminium sebagai anoda dan kawat tembaga sebagai kawat. Oke, yang pertama kita masuk ke alat dan bahan. Pertama, kita membutuhkan alat, yaitu ada pisau. Kemudian bahan, kita membutuhkan 5 jeruk nipis. Kemudian di sini kita membutuhkan 5 koin aluminium sebagai anoda. Kemudian kawat tembaga sebagai katoda. Ada lampu dan juga kawat penjepit. Sekarang kita masuk ke dalam langkah percobaan. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Kedua, kita lubangi jeruk nipis pada satu permukaan sisinya menggunakan pisau. Oke, setelah kita lubangi seluruh permukaan jeruk nipisnya, kita masukkan koin ke dalamnya. Oke, semuanya sudah. Setelah kita masukkan koin ke dalam jeruk nipis, kita masukkan kawat tembaga atau katoda ini ke dalam jeruk nipis yang berjarak sekitar 2,5 cm. Untuk langkah selanjutnya, kita rangkai jeruk nipis ini secara seri dengan cara menghubungkan anoda pada jeruk nipis pertama ke anoda jeruk nipis kedua dan seterusnya. Untuk lampu, kutub positif ditandai dengan kawat yang panjang dan kutub negatif ditandai dengan kawat yang pendek. Langkah selanjutnya, kita hubungkan katoda ke kutub positif pada lampu dan anoda
ke kutub negatif pada lampu. Setelah kita hubungkan, lampu berhasil menyala tetapi sangat redup. Hal ini membuktikan bahwa jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik melalui konsep sel volta. Kita masuk ke dalam pembahasan. Ternyata setelah kita lakukan praktek tadi, ternyata prinsip kerja dari jeruk nipis ini sama dengan prinsip kerja dari sel volta. Saat katoda dihubungkan dengan anoda, maka terjadi reaksi kimia. Pelat aluminium yang sebagai elektroda negatif akan melarut dalam asam pada buah lemon, sehingga kation masuk ke dalam larutan dan mengakibatkan aluminium menjadi bermuatan negatif. Elektron dari aluminium bergerak melewati kawat penghantar menuju ke kabel tembaga. Pada kawat tembaga ini, elektron dapat ditangkap oleh ion hidrogen yang terdapat pada larutan asam, sehingga ion hidrogen berubah menjadi gas hidrogen. Jika katoda dan anoda dihubungkan dengan lampu LED, maka lampu LED akan menyala. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah setelah kita melakukan praktik tadi, ternyata jeruk nipis dapat menghidupkan lampu LED, sehingga dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, sel volta adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya reaksi redoks spontan. Dengan kata lain, sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik.